Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Kurniawan dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya tahun angkatan 2017. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan e-learning materi fluida statis berbasis gaya belajar untuk keterampilan berpikir kritis peserta didik SMA kelas 10. Dari judul tersebut saya mengambil pengembangan e-learning, kemudian saya mengambil materi fluida statis berbasis gaya belajar ya. Kemudian untuk keterampilan berpikir kritis. Pada materi fluida statis itu saya mengambil SMA yaitu kelas 10. Oke, di sini adalah proposal penelitian saya. Baik, itu adalah covernya ya. Cover dari proposal penelitian saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga pada halaman kedua yaitu persetujuan seminar proposal penelitian. Dalam proposal penelitian ini saya dibimbing oleh pembimbing 1 dan 2. Pembimbing 1 saya itu adalah Bapak Dr. Ketang Wiono, SPD MPD. Kemudian pembimbing 2 saya yaitu adalah Dr. Ismet, SPD MSI. Baik, lanjut kepada halaman yang selanjutnya yaitu adalah daftar isi. Pada daftar isi ini masih belum saya tulis halamannya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada bab 1 pendahuluan. Nah, jadi pada proposal penelitian saya ini dilatar belakangi yaitu ketika interaksi antara siswa dan dengan guru itu adalah disebut pembelajaran. Nah, pembelajaran sejatinya itu adalah proses pembelajaran yang tidak terfokus pada fakta-fakta yang ada saja, namun juga harus memahami serta menguasai fakta-fakta tersebut. Kemudian ketika pembelajaran ini dilakukan ya, apalagi materi kita itu adalah materi fisika ya. Ketika berbicara fisika, maka kebanyakan adalah yang terplot atau yang teringat dalam pikiran adalah anggapan bahwa fisika itu cukup sulit untuk dipahami. Nah, kesulitan belajar ya menurut Dikdiknas tahun 2002 dapat disebabkan oleh kelemahan peserta didik dalam menguasai pengetahuan prasyarat, memahami konsep, mengoperasikan matematika, menerjemahkan soal, kemudian merencanakan strategi penyelesaian masalah dan menggunakan algoritma dalam penyelesaian diri. Kemudian di Indonesia sendiri ya, penguasaan konsep fisika itu dari SD sampai SMA mulai cukup rendah. Dari SD sampai SMA cukup rendah. Berdasarkan penelitian TIMSS ya, yang menyatakan bahwa Indonesia itu berada di kelompok peringkat bawah. Memang tidak dipungkiri bahwa pada UAS IPA SD ya, sebagai contoh di Semarang menunjukkan nilai terendah yaitu adalah 4,14. Sedangkan nilai tertingginya adalah 9,82. Kemudian dari SMP sendiri itu sebanyak 5.762 peserta didik SMP dari 150 SMP yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 36 dari 45 negara peserta pada TIMSS pada tahun 2003. Jadi cukup rendah peringkatnya. Kemudian ya faktor-faktor yang dipengaruhi itu adalah yang pertama karena fisika itu masih dianggap pelajaran yang sulit dan membosankan. Kedua, media pembelajaran yang kurang variatif sehingga terkesan monoton. Kemudian yang ketiga itu penggunaan metode dan model pembelajaran yang kuno atau ceramah. Kemudian alasan yang keempat adalah minimnya interaksi antara pendidik dan peserta didik sehingga membuat peserta didik pasif dalam menerima pelajaran.
Sebenarnya output yang diharapkan dalam pembelajaran fisika adalah yaitu antara guru dengan peserta didik itu terbangun suasana belajar yang menyenangkan dan tidak monoton gitu. Jadi memang diupayakan untuk tercipta suasana belajar itu termasuk juga dalam pembelajaran fisika. Namun pada realitanya sangat bertolak belakang. Bahkan dianggap sebagai materi yang susah dan siswa menganggapnya terlalu membosankan seperti itu. Jadi di sini saya ingin merubah di proposal penelitian saya ini merubah bagaimana sih pembelajaran fisika yang menarik, kemudian yang menciptakan suasana belajar yang cukup menyenangkan bagi para siswa. Kemudian saya mau mencoba untuk mengembangkan e-learning ya. Kemudian ya karena semakin maju zaman ya, semakin meningkat kebutuhan untuk pembelajaran. Seperti salah satunya juga tujuannya untuk meningkatkan atau menciptakan juga suasana belajar. Salah satunya itu adalah e-learning itu. Pada proposal penelitian saya ini, saya ingin mengembangkan e-learning, yaitu salah satu e-learning itu adalah Camilo ya. Karena kenapa memakai e-learning? Karena berbeda antara pembelajaran tradisional dengan e-learning. Itu terdapat pada pusat pembelajarannya. Jadi kalau misalnya pembelajaran tradisional itu guru yang aktif ya, istilahnya seperti itu, kemudian siswanya pasif. Namun pada e-learning ini atau pengembangan e-learning ini diharapkan sesuai juga dengan kurikulum K13, yaitu siswa yang aktif untuk mencari dan menggali ilmu pengetahuan seperti itu. Nah juga di sini saya mengambil tentang berpikir kritis. Jadi pengembangan learning ini saya buat dengan berbasis gaya belajar ya, kemudian untuk keterampilan berpikir kritis. Jadi materi-materi yang ada di Fluidastatis nanti akan diolah bagaimana menganalisisnya materi fluidastatis itu agar untuk meningkatkan berpikir kritis seperti itu. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana tingkat validitas pengembangan learning materi fluidastatis berbasis gaya belajar untuk keterampilan berpikir kritis pada SMA kelas 10. Kemudian bagaimana pengembangan learning materi fluida ini bisa praktis seperti itu. Kemudian tujuan penelitiannya untuk menghasilkan e-learning materi fluidastatis berbasis gaya belajar untuk keterampilan berpikir kritis peserta didik SMA kelas 10 dengan validitas yang tinggi dan yang praktis tentu saja. Kemudian manfaatnya bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan dalam cara pembuatan dan menghasilkan e-learning yang valid dan praktis. Kemudian yang bagi guru, manfaatnya adalah sebagai sumber media untuk pembelajaran di kelas. Bagi peserta didik, salah satu pilihan sumber belajar mandiri berupa e-learning. Kemudian untuk penelitian, bahan referensinya untuk membuat media pembelajaran berupa e-learning. Itu kurang lebihnya kita akan mengembangkan e-learning ya, yang dalam hal ini saya menggunakan Camilo. Baik, di sini masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka ya. Jadi di sini ada pengertian media pembelajaran ya. Media pembelajaran adalah segala bentuk dan sarana penyampaian informasi yang dibuat atau dipergunakan sesuai dengan teori pembelajaran, dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran dalam menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Itu media pembelajaran pengertiannya. Kemudian fungsinya ada fungsi komunikatif, motivasi, bermakna, penyampaian persepsi, dan individualitas. Ada manfaatnya, kemudian ada ciri media pembelajaran.
Ada ciri fiksatif, manipulatif, dan distributif. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian e-learning gitu kan. Jadi e-learning itu adalah penyampaian program pembelajaran, pelatihan, dan pendidikan yang dilakukan dengan memanfaatkan secara sarana elektronik berupa komputer, telepon genggam, dan alat elektronik lain yang dapat menyampaikan pelatihan, pendidikan, dan bahan ajar. Keuntungan dari e-learning ini adalah tidak hanya meningkatkan akses tapi meningkatkan keterlibatan, meningkatkan pembelajaran, memperluas pengalaman dan eksplorasi, dan memperdayakan siswa dalam mengambil tanggung jawab dan penjadwalan dan mengelola proses pembelajaran. Ada manfaat pembelajaran, fungsi e-learning juga. Ada manfaat e-learning, fungsi e-learning juga sebagai suplemen tambahan, kemudian komplement, substitusi, pengganti, beberapa pengganti ya. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan learning. Jadi dalam mengambil ini saya mungkin mengambil kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan e-learning itu yang pertama tersedianya fasilitas e-moderating. Kemudian dosen dan siswa dapat menggunakan Belajar atau petunjuk ajar yang terstruktur melalui internet. Namun di balik itu ya ada beberapa kelemahan, yaitu kekurangan interaksi antara dosen dan mahasiswa itu. Bahkan antar siswa itu sendiri. Namun kita kembali kepada fasilitas ya, dengan fasilitas yang mungkin sekarang sudah bisa jadi dikatakan maju ya, dan sudah banyak juga mungkin saya berfokus pada sekolah yang bisa mengakses e-learning itu sendiri, dan harapannya bisa menggunakan e-learning yang pengembangan e-learning yang saya buat ini. Nah, pertanyaannya itu adalah kenapa harus memakai Camilo? Karena alasannya yaitu adalah Camilo memberikan fitur-fitur penting penunjang pembelajaran. Misalnya tugas, ya, untuk kuis, komunikasi, kolaborasi, dan fitur utamanya dapat mengunggah berbagai format materi pembelajaran. Jadi dalam Camilo ini banyak fitur-fiturnya ya. Jadi kita mudah untuk mengakses tugas, untuk upload tugas segala macam, kuis, jadi sangat mudah. Kemudian tidak terlalu rumit dan tampilan interface yang menarik gitu. Jadi saya menggunakan Camilo. Kemudian nah ini harapannya pembelajaran fisika dalam e-learning ini bisa meningkatkan ya, apalagi untuk praktek-praktek. Misalnya nanti disuguhkan untuk fluida statis itu ada berbagai percobaan yang melalui e-learning nanti. Jadi dari situ kita tahu bahwa dan kita mengharapkan nanti penelitiannya jika disetujui, diharapkan bisa siswa itu aktif dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka melalui e-learning yang saya buat ini. Karena kita meningkatkan keterampilan 4C ya, itu. Salah satunya itu adalah keterampilan berpikir kritis. Yaitu yang berfokus pada masalah, ya indikatornya berfokus pada masalah, menganalisis argumen, bertanya dan menjawab pertanyaan, kemudian dan banyak lainnya. Kenapa saya memilih fluida statis? Karena kenapa tidak materi yang lain ya? Karena kebanyakan materi fluida statis itu masih bisa digunakan untuk berbagai percobaan, dan kebanyakan yang saya amati itu kurang, masih ada miskonsepsi. Jadi kita mencoba untuk meluruskan konsep yang ada, kemudian mengemasnya dalam bentuk e-learning seperti itu. Jadi kita melakukan penelitian pengembangan. Oke, kemudian metodologi penelitiannya ya. Baik, kita masuk metodologi penelitiannya. Jadi metodologi yang dipakai dalam penelitian ini
Ya, menggunakan model pengembangan itu adalah model round tree ya. Yang dalam model pengembangan produk round tree ini terdapat tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pengembangan, dan tahap evaluasi. Oke, mungkin tahap perencanaan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Baik, itu adalah teknik analisis data, dan itu ada rumus-rumusnya dan daftar pustaka. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tugas ini saya buat untuk untuk adalah sebagai tugas ya, sebagai tugas penelitian. Kemudian dan harapannya bisa disetujui. Cukup dari saya, Aziz Kurniawan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih.